Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram tabi'in summa ila arwahi Si Abdul Qadir al-Jilani, Si Ibrahim al-Khalwati, Si Muhammad ibn Karim As-Samman al-Madani, Si Muhammad Arsyad ibn Abdullah al-Banjari, Si Syihabuddin bin Muhammad Arsyad al-Banjari, Si Nawawi Umar Bantani, Si Jadid As-Subawi, Si Ali bin Abdullah al-Banjari, Si Muhammad Syarwani Abdan Bangil, wa ila ruhi Si Kasul Anwar bin Muhammad Syarwani Abdan Bangil, wa ila ruhi Si Abdullah Syekh Muhammad Sabri bin Abdul Hamid, wa ila ruhi Si Hajan Si bin Haji Rusdi, wa ila Hasan Qadri, wa ila ruhi Si Haji Jinal Ami Kalambayan, wa ila ruhi Si Haji Muhammad Mujahnur Manur Lambagar, wa ila ruhi Si Muhammad Ramli Badi-Badi, wa ila ruhi Si Haji Mahmud Amin bin Muhammad Ramli Muhammad Amir Maki, wa ila ruhi Syekh Muhtar bin Salman usurihim wa furu'ihim sumayna ya Syekh Abdul Kuskur Teluk Tiram wa usurihim wa furu'ihim sumayna jamaah syekhina wa muallimina wa abaina wa ummahatina wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatan bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafakhatin bid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin. Sahdan, manakala tahqiqullah pemandanganmu akan wahdatullah, wahdaniyatullah ta'ala pada af'al dan asma'nya dan sifatnya dan zatnya, maka ketika itu menyelamlah ia di dalam lautan ahdiyatullah, dan tiadalah hampir selamat daripada ombaknya, dan kerasalah mabuknya dengan sebab minum khamar hakikat, dan tiadalah harap akan siumannya, maka ketika itu hasillah baginya makam fanafillah. Artinya binasa, hilang wujudnya pada wujud Allah Ta'ala, dan masuklah ia di dalam khatar yang amat besar, sebab belum kamil, karena belum lagi sampai kepada makam bakabillah. Artinya kekal dengan memandang yang demikian, dengan dikekalkan oleh Allah Ta'ala, maka makam bakabillah ini mengisbatkan wujud akuan alam ini dengan pandangan keadaannya, dengan pandangannya keadaannya mazhar wujudullahi ta'ala. Maka kata beliau, syahdan manakala tahqiqullah, orang itu kalau masuk di dalam tahqiqullah itu namanya orang itu adalah ainul yakin namanya. Masuk sudah ainul yakin. Kita semalam kan membicarakan sudah pana orang ini. Nah, orang itu apabila sudah pana, dia masuk kepada makam tahqiqullah namanya.
benar-benar melihat kebesaran Allah Ta'ala, melihat kebesaran sifat Allah Ta'ala, benar-benar melihat kebesaran asma Allah Ta'ala dan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kata beliau orang itu masuk kepada pemandangan tahqiqullah, pemandanganmu akan wahdatullah, wahdaniyatullah pada apal dan sifat dan asmanya, maka ketika itu lenyaplah ia dalam lautan ahdiyallah. Jadi kita itu setiap kita dipanakkan semalam itu, pastilah kita ini kadang merasa lagi kita ini yang mempunyai af'al. Jadi yang mempunyai sifat itu adalah Allah Ta'ala. Jadi satu semuanya. Jadi yang mempunyai sifat itu yaitu Jarsidin, masuk kita itu dalam lautan ahdiyatullah. Lautan itu maksudnya ma'rifah lah. Karena ma'rifah itu adalah lautan ilmu, di situ tersembunyi. Lautan bahtera rahasia Allah Ta'ala di situ tersembunyi. Bila kita sudah panah itu masuk ke dalam situ, berarti nanti terbukalah rahasia asrar itu. Jadi kalau kita cuma memanakkannya itu belum terbuka lagi. Kalau kita ini hanya menafikan diri kita ini kadang mempunyai afal, kadang mempunyai sifat, kadang mempunyai zat, itu belum lagi kita ini masuk terbukanya futuhat tadilah. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Ulun harapkan biar fokus supaya terbuka lah. Supaya terbuka. Jadi kalau fokus dia terbuka dia. Jadi kalau pian hendak merasakan lautan ma'rifat itu pian fokus ya. Pian fokus saja. Fokus karena pian mudahan terbuka. Terbuka. Hati itu maksudnya khusyuk kita itu. Ulun belajar ilmu ma'rifat inilah begarak batis saja kada berani ulun dengan guru ulun. Ulun terus terang aja. Begarak batis saja ulun kada wani memindah berapa jam belajar itu. Bisa 3 jam, 4 jam, bahkan sampai subuh. Paling kada ulun menggarak batis itu paling kada 2 kali. Paling berani kayak dia. Apalagi sampai berpandir misalnya orang kada pernah. Itulah fokus kita ya. Karena kalau terbuka inilah, kalau kita terbuka pintu ma'rifat ini, pian luar biasa merasakannya. Pian disitulah merasakan di lautan ahdiyah atau terbukanya pintu ma'rifat itu pian jajab namanya. Jajab namanya merasakan kelezatan pandangan pian, pelihatan pian, gerak pian, perasa pian itu tidak ada lagi yang mewujud kecuali af'al ahdiyah tadi. Af'al yang satu itu. Ini kan kata-katanya tenggelam di lautan ahdiyah aja. Itu pandangan pian satu aja. Setiap bergerak pian itu pasti ingat dengan Allah Ta'ala. Berdiam pian pasti ingat. Bernapas pian pasti ingat. Berkijip mata pian pasti ingat. Ini apabila kita itu tenggelam di dalam lautan ahdiyah tadi. Maka dikatakan sidin di sini orang itu mabuk dan sukar untuk mendapatkan kesembuhannya. Siumannya itu susah. Siuman itu artinya mengembalikan kepada akal basariah kita itu susah. Kalau kita itu sudah dibukakan futuhat ma'rifah itu. Pian untuk lupa itu susah. Untuk lupa dengan gerak kita ini, lupa dengan Allah Ta'ala itu susah. Artinya kenapa? Hati kita ini dipenuhi oleh sifatnya Allah Ta'ala dan apalnya Allah Ta'ala memandang. Sudah fokus. Sudah fokus. Jadi perhatiannya apa aja yang dilihatnya, itu yang diperhatikannya. Apa yang dirasakannya, itu yang dirasakannya. Dalam artian perasaannya diganti dengan perasaan ahdiyah tadi. Gerakannya, penglihatannya, semuanya itu kada bisa lepas lagi. Kalau dia sudah mesra seluruh tubuhnya, mesra zahir dan batinnya, itu terbukanya pintu futuhat tadi. Maka Jarsidin di sini kalau orang itu masuk di dalam lautan ahdiyah, tenggelamnya di dalam situ, maka dia mabuk di dalam situ. Mabuk tuh pian arti mabuk itu asik bang, lain mabuk lautan muntah lain. Ini asik kita itu. Di situ tuh asik. Karena kita itu masuk di dalam perbahandaraan. Di dalam rahasianya Allah Ta'ala kita itu masuk. Benar-benar melihat kenyataan apal dan sifatnya Allah Ta'ala. Di situ kita tuh asik. Itu asiknya. Karena seolah-olah kita itu berpandir berhadapan. Berbicara berhadapan. Nah ini masih kita dalam keadaan terbuka itu seperti berbicara masih.
masih memandang, melihat, itu nyata dengan kebesarannya tadi. Melihat diri kita ini asik dengan diri kita. Karena apa? Karena dalam setiap gerak kita ini asik melihat kebesaran apalnya tadi. Nah, apabila kita itu tenggelam terus di situ, musyahadah terus di dalam apalnya tadi itu. Nah, musyahadah di sini terus di situ. Dan tiada lainnya hampir selamat daripada ombak itu. Nah, ini kalaunya karam terus. Bahasa orang dahulu itu karam terus. Di dalam kepanaan itu karam. Itu pian harus diberi sir namanya. Dibukakan Allah Ta'ala rahasia. Nah, di situ pian dibukakan hakikat bisa, dibukakan hikmah bisa, dibukakan macam-macam bisa. Dan bisa cepat, bisa lambat dalam keadaan itu. Cuma pandangan pian tetap aja fokus. Artinya tetap melihat kebesarannya itu, tetapi hati pian ini diberikan sir, warid oleh Allah Ta'ala. Disitulah pian mengetahui rahasia-rahasia nanti. Rahasia hakikat daripada yang pian pandang, rahasia hakikat daripada yang pian gerakakan, rahasia hakikat yang pian rasakan. Jadi semua yang pian gerakakan itu, semuanya itu kena terbuka rahasianya. Itu kalau kita sebenar-benar sudah panah. Jadi ibaratnya tuh tingkatannya tuh pertama kita dibukakan futuhat, lalu kita itu tenggelam di dalam kema'rifahan memandang apal tadi, lalu terbukalah sirur asror namanya. Yaitu rahasia daripada rahasia. Artinya di antara rahasia-rahasia di dalam apal dan sifat itu, kada mesti semuanya dibukakan Allah Ta'ala, kada. Kada mesti semuanya dibukakan Allah Ta'ala. Ada sebahagian yang dibukakannya, ada lama, ada setumat. Tergantung kita mujahadah tenggelam dalam kemabukan tadi, tenggelam di dalam situ. Tergantung kita di dalam situ, musahadahnya kuat. Jadi pian itu kalau sudah panah itu pian masih bisa musahadah. Dalam artian musahadah itu merasakan kebesaran Allah Ta'ala itu. Nah, pian menenggelamkan diri lagi dalam kebesarannya itu. Maka terbuka lagi pian sirrur asrarnya tadi. Nah, ini namanya pian masuk ke makam tajrid sudah. Hati pian itu kosong selain daripada Allah Ta'ala. Hati pian itu kada ada lagi yang diingatakan selain daripada Allah Ta'ala. Bila pian bergerak, ingat tuh dengan Allah Ta'ala. Terbuka langsung rahasianya. Lejat langsung pian merasakannya. Bila pian berpandir, langsung lejat juga pian merasakan pandir pian. Bila pian mendengar, langsung lejat. Karena apa? Karena terbukanya ma'rifah tadi. Langsung terbukanya ma'rifah. Kenapa? Karena kita kada kita lagi yang memandang. Nah, itu namanya Arabtu Rabbi bir Rabbi sudah masuknya. Bukan naman arapan nafsahu pakat arapan rabbahu. Itu namanya ibtidaul ma'rifah namanya. Tetapi kalau sudah terbuka itu Arabtu Rabbi bir Rabbi. Aku kenalkan ujar Allah Ta'ala diriku ini dengan pengenalanku seorang. Aku lihatakan ikam itu dengan penglihatanku. Aku dengarkan ikam itu dengan pendengaranku. Aku rasakan ikam itu dengan perasaanku. Arabtu bir Rabbi. Arabtu Rabbi bir Rabbi. Kenal aku akan Tuhanku itu bir Rabbi. Bi kudratillah, bi iradatillah, bi aunillah. Jadi sehingganya itu hilang di dalam pertolongannya Allah Ta'ala. Di dalam dengan kudratnya Allah Ta'ala, di dalam iradatnya Allah Ta'ala, di dalam penglihatan Allah Ta'ala. Walhasil sifat 7 pian itu diambil oleh Allah Ta'ala. Kada lagi bisi kudrat, kada bisi iradat, berkada ilmu, hayat seberataan, tidak ada lagi pian mempunyai itu. Semuanya diambil oleh Allah Ta'ala. Namanya kita itu masuk terbukanya futuhat atau langsung masuk ke makam tajrid. Nah, itu namanya tajrid. Tajrid itu artinya kosong. Hati kita ini kosong. Selain daripada Allah Ta'ala, selain daripada sifatnya, selain daripada apalnya, selain daripada memandang zatnya tadi. Kosong. Sehingga kita itu lenyap di dalam itu, di dalam apalnya Allah Ta'ala namanya. Di dalam apal Allah Ta'ala, di dalam sifat Allah Ta'ala. Maka pian itu kada ada isi apa-apa lagi. Lalu kita memandang ini, kita memandang dengan pandangan kita, langsung dibukakan pemandangan kita ini, kita kada merasa memandang. Kalau kita bergerak, rasa kita nang kada bergerak memandang itu. Dan langsung terbuka rahasia, hakikat kebesaran itu gerak. Rahasia kebesaran itu melihat. Dan kebesaran itu mendengar. Dan lain-lainnya. Lalu pian itu namanya baka billah namanya. Pian itu baka dengan Allah Ta'ala. Artinya baka dengan kudratnya, baka dengan iradatnya, baka dengan ilmunya.
Sehingga pian kada mempunyai lagi sifat yang 7 tadi, baka dengan hayatnya. Nah, kalau sudah nangka ini, pian itu namanya fanaul fana namanya. Bila fanaul fana ini, maka dibukakanlah Allah Ta'ala sir rahasia daripada rahasia-rahasia. Makanya ulun sering mengadakanlah, bila sudah masuk ke makam ini, orang itu apabila dia itu besar waridnya, datang waridnya itu besar, dan dia itu fokus misalnya melihat atau bergeritik, masih adalah guru geritik hatinya, ini masih tenggelam kita, ini masih dalam keadaan sadar lah, kada jajab sama sekali, belum lagi mun jajab sama sekali itu nih mabuk bujur namanya, ini kada lagi, belum lagi kita ini masih dalam sadar, kita masih asik, itu masih sadar aja. Nah, waktu di sini pian kelakuan pian itu berubah. Waktu itu berubah pian kelakuan pian. Baik pandangan pian, baik pian berdiam pian, baik duduk pian, itu berubah dengan sendirinya di ketika itu. Berubahnya di mana? Di kelakuan pian berubahnya. Namanya harikul adat namanya. Bila ini suruhnya berduduk, bila suruhnya berdiri, bila suruhnya berabah. Karena di waktu itu pian asik terus di waktu itu. Karena setiap pian bergerak dia langsung tajalli terus. Setiap gerakan yang pian lakukan, setiap suara yang pian dengar, setiap penglihatan yang pian lihat, di situ langsung tajalli Allah Ta'ala. Mau tajalli Allah Ta'ala ini kena bahasanya terlalu lah dengan orang awam lah. Maksudnya tajalli melihat kebesaran Allah Ta'ala di waktu itu. Kita ini melihat kebesaran Allah Ta'ala di waktu itu. Bila sudah melihat itu, biar kada bisa lagi lupa. Lalu dia waridnya datang. Sirnya datang. Yang memberitahu, yang mengatakan, yang menyatakan. Itu datang dia itu. Waridnya tuh. Maka pian itu bisa semalaman berdiam. Bisa semalaman pian kada guring. Bisa semalaman pian berdiri, bisa semalaman pian berzikir, bisa semalaman pian itu asik tuh, kayak apa orang asik. Jadi semalaman itu pian kada tahu apa-apa, asik seolah-olah berpandir aja. Karena setiap apa yang pian lakukan tadi itu mesra sudah. Itu namanya bakabillah pian. Lenyap pian di situ, kada lagi pian merasakan. Tenggelam namanya di situ. Bila sudah tenggelam itu. Ini bagus perumpamaan sidin ilah. Sidin bagus. Maka ketika itu hasillah jasidin bagi makam panapillah. Bila sudah masuk ke itu sidin itu namanya panapillah. Ulun padahkan pulang panapillah inilah. Pian waktu merasakan panapillah itu pian ada perasaan di awak pian. Perasaannya waktu itu. Yang jelas pian merasa hilang dulu, merasa lenyap dulu di awalnya itu. Merasa lenyap. Lalu habis lenyap itu biasanya orang bisa bergetar badannya, bisa berkeringat, bisa menangis, bisa. Kalaunya panah ini tekuciak bisa. Pokoknya tergantung nanti datangnya warid itu. Tergantung datangnya warid. Tetapi kebiasaannya apabila orang itu misalnya datangnya berkuciak, tekuciaknya karena keasikan. Kan ada orang yang asik itu mendapatkan kebahagiaan itu berkuciaknya. Ada yang merinding, ada yang bergetar, ada yang berkeringat, ada yang menangis orang itu datangnya. Nah, apabila datang di awal pian terbuka futuhatnya seperti itu, nanti pian datangnya juga seperti itu nanti datangnya. Di akhir-akhir nanti datang. Yang lain kada datang kan datang. Yang lain nanti pian datang rasa takut. Semuanya nanti bisa datang. Semuanya itu bisa terjadi ketika terbuka futuhat dengan kita, terbuka ma'rifah dengan kita itu, keadaan kayak itu tuh kada bisa ditahan. Kenapa? Karena itu benar-benar tajalli waktu itu meliputi diri kita, sehingga badan kita kada mampu bergetarnya, kada mampu berkeringatnya. Kada mampu kita ini takut biasanya. Tergantung yang dilihatkan mata batiniahnya, basariahnya itu terbuka. Kalau terbukanya rasa takut, dia akan takut biasanya. Tapi takut di sini takut, tapi melihat keasikan, melihat kesempurnaan Allah Ta'ala di waktu takutnya itu. Dalam keadaan panah itu. Takut, tapi dalam keadaan merasakan nikmat, nyaman. Karena dirinya itu hilang. Perasaannya hilang. Perasaannya apapun, perasa hidupnya bahkan hilang. Bahasa kita itu mati semuanya.
dikuasai, diganti oleh Allah Ta'ala. Perasaan kita ada menjadi kadada. Jadi kita mempunyai apal, hilang apal kita. Punya sifat, hilang sifat kita. Merasa hidup, hilang hidup kita. Tetapi kita asik memandang kebesaran yang hidup. Asik memandang kebesaran yang punya apal tadi. Kenapa jadi asik? Karena terbuka rahasia di situ. Dia mengatakan, memadahkan, membuka rahasia hakikat daripada apalnya tadi dan sifatnya. Nah itu kita kada bisa lapas lagi bila sudah panah itu Sidin. Nah hanyar masuk yang sini ulun padahkan tadilah, yang padahkan tadi ulun. Hilang wujudnya pada wujudullah dan sampailah dan masuklah ia ke dalam khatar yang amat besar. Sebab belum kamil Jersidin, karena belum lagi sampai kepada makam bakabillah. Jadi bila orang itu sampai merasa kada mempunyai lagi, inya mempunyai rasa tadi panas sama sekali, nah itu baru datang khatar. Orang itu berarti bila kada mempunyai apa-apa lagi, namanya bakabillah. Ujar ulun tadi mesra sudah dengan apal Allah Ta'ala, dengan sifat Allah Ta'ala, dengan zat Allah Ta'ala. Terbuka sudah rahasia hakikatnya tadi. Nah barulah datang khatar namanya. Nah khatar ini kalau bahasanya di sini tuh khatar bahasa Sidin. Tapi Sidin sering juga membawa kalimat Sidin ini dengan sir. Asrar itu sir namanya lah. Khatar itu sir. Khatar yang asli. Khatar yang asli. Makanya ulun sering mengadah-madahkan bila kita panah ini belum tentu dapat khatar itu. Terkecuali benar-benar lanyap baru kita itu khatar timbul. Artinya setelah terbuka kita musahadah lagi. Masuk lagi dalam rahasia yang dipadahkannya itu. Itu kita seorang yang bisa kena. Yang tahu itu kita seorang setelah terbuka nanti futuhat kita. Lalu kita masuk ke dalam situ. Kayak apa cara masuknya ya? Yaitu kita masuk ke dalam situ. Pandang terus kebesarannya itu. Bilanya kada dapat pian memandang itu pian di hati awak pian ena. Kan sudah pian melihat kebesarannya itu pada gerak pian. Pian pandang ya terus gerak pian ini pian pandang terus. Kalau inya kada merasa pian pusut. Pian pusut aja. Jangan kayak ini memusutnya kada usah. Kayak nah Allah. Rasakan dengan napas pian memusut itu. Sebijian ini kan sudah tajali pian. Sudah nampak apal dan sifatnya pian tinggal pusut aja. Allah, rasakan pusutan tu. Jangan bini dipusut, ini seorang dipusut. Nah, Allah, ini kan mungkin bang lah. Nah, seorang anak dipusut. Allah, sambil pian tinggal makan kalimat Allah tu waktu memusut nih. Allah, Allah, rasakan dan dengarkan bunyinya pian memusut itu. Dengarkan bunyinya. Berbunyi Allah kada pusutannya itu. Bunyi ini berbunyinya Allah kada. Dan tarik nafas pian berbunyi kada Allah bunyinya. Waktu menarik itu. Bila pian tahan berbunyi kada jantung pian itu bunyinya Allah. Waktu pian musutkan pian tarik Allah ya pian. Waktu menarik nafas itu berbunyilah kalimatnya Allah. Waktu mengeluarkan kita mengeluarkan Allah. Ini bunyi pusutan kita ini keluar kada Allah. Waktu kita menahan nafas itu berbunyi kada ada jantung kita bunyinya Allah. Kalau tajali. Cuma tajali itu pian merasakan ini lah. Merasakan ini supaya terbuka sirnya tadi. Makanya ulun katakan berbunyi kada ulun. Terbuka sudah, merasakan sudah hilang apal. Lalu pian pusut Allah. Bila berbunyi pusutan pian tu berbunyinya Allah. Detak jantung pian tu berbunyi Allah. Napas pian itu berbunyi Allah. Apa yang pian japai berbunyi Allah. Berarti itu terbuka sirnya namanya. Terbuka sir. Setelah terbuka tajali sifat dan apanya, pian rasakan jantung pian berbunyi Allah. Berarti sama pian itu terdengar. Berarti bujur bakabillah ada pendengaran pian itu. Kenapa? Sudah menyatu dengan pendengarannya. Didengarkannya sudah. Berarti benar-benar hilang sama pian. Mendengar pian sudah hilang. Sebenarnya. Apabila pian membuka mata, lalu melihat kenyataan yang kada pernah orang lihat. Berarti benar dan sir daripada mata pian itu terbuka berarti. Itu rahasia. Benar-benar berarti panah pada sama pian, pada basar pian. Apabila di sama pian itu terbuka, pian sudah bisa mendengar jantung pian itu berbunyi Allah. Atau gerak pian ini berbunyi Allah. Atau setiap pian menggerakkan sesuatu berbunyi Allah.
Rasakan kena dari jantung itu mengalirlah kalimat Allahnya itu, kedengaran oleh pian, tetapi bukan dengan telinga lagi pian mendengarkannya, tetapi sudah dengan perasaan pian dah. Karena pendengaran pian ini sudah diganti. Pendengaran Allah Ta'ala itu kada dengan telinga lah. Makanya kita mendengar dengan apa? Itu rahasia Allah Ta'ala. Kita kada mendengar lagi dengan telinga, cuma kita mendengar bunyinya. Jantung kita mendengar berbunyinya Allah. Aliran darah kita mendengar bunyinya Allah Ta'ala. Puri-puri kita mengalir. Di situ darah kita sampai ke puri-purinya berbunyi Allah, 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 Allah. Sabarataan berarti terbuka sifat sama tadi, rahasia asrar dibukakan oleh Allah Ta'ala di sifat sama kita. Nah, itu sempurna tuh kita tuh, berarti itu sempurna bakabilahnya. Kalau basar pian terbuka, bisa pian melihat nang lain. Yang jauh pian bisa lihat, nang tersembunyi pian bisa lihat. Itu juga dengan mendengar tadi. Apabila pian sudah berzikir dalam keadaan panah, lalu benar-benar bakapilah nang di samping pian, jangankan diri pian, yang di samping pian ini mendengar pian berzikirnya, berbunyi kayak bunyi Allah, 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 Allah. Apa yang bunyi di hati, seperti itu juga bunyinya. Kita mendengarlah, mendengarnya itu dengan telinga kita kah? Mendengarnya kan dengan telinga kita, tetapi mendengar dengan pendengarannya Allah Ta'ala, yaitu baka dah kita berarti. Bakabillah. Bakabillah itu menyatu namanya kita itu. Terbuka seberataan sirnya itu. Tapi kita ini kadang-kadang, kita ini cuma berzikir itu cuma merasakan lezat aja. Kadang-kadang kita cuma mendengarkan bunyi jantung kita aja yang berbunyi Allah, Allah. Dup, 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 dup. Itu Allah, Allah. Berbunyinya itu aja. Atau waktu kita berjalan, kita bunyi langkah batis kita aja. Jadi kalau kita melangkah itu, kalau sudah kita masuk itulah, kalau sudah masuk itu pian melangkah ini nah, ma'andak batis ini dari telapak batis ini timbulnya langsung ke atas. Pian ma'andak batis pian ini langsung bunyi, kan kita ma'andak batis dup ya. Itu seolah getarannya itu masuk, bunyinya Allah itu langsung masuk, menembus sampai ke ubun-ubun kita, bunyi kalimatnya itu. Makanya orang dalam keadaan panapilah ini kada mau lupa lagi sebenarnya. Dalam keadaan waktu kayak ini, kada bisa lupa lagi. Setiap geraknya itu bunyinya seperti itu, nampak zahir, yaitu kebesaran Allah Ta'ala. Tetapi kalau terbukanya basariahnya, asrar daripada samanya, basarnya, yaitu bisa mendengar tadi. Kalau kada dibukakan biasa aja. Biasanya tuh di jantung, di jada nih, jadi yang berbunyi. Bilanya kada berbunyi di sini, kita ingat waktu melangkah itu. Ingat. Menapakkan kaki itu, ingat akan kebesaran Allah Ta'ala. Pokoknya di dalam waktu itu pian kada pernah lupa, sedikit pun kada ada lagi pian lupa. Nyaman, asik, lupang sebenarnya. Nah, tapi dalam kenyamanan dan keasikan melakukan melakukan sifat tadi, dalam artian bergerak dan berdiam kita, memandang kita, mendengar kita, kalau tidak dibukakannya asrar, tetap aja kita itu asik. Kalau sudah terbuka futuhat, tidak ada kada asik. Karena kita melihat kebesarannya, kesempurnaannya. Nah, itu namanya insanul kamil mukamil sudah. Artinya disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Kita ini kan menyempurnakan insanul kamil itu, namanya insanul kamil itu sempurna mengenal diri kita. Asalnya kadada menjadi ada, itu namanya insanul kamil. Pian pahami aja asalnya kadada menjadi ada. Berarti pakir, berarti kada berisi apa-apa. Itu namanya insanul kamil. Itu ngarannya man arapan nafsahu pakat arapan rabbahu. Mengenal asal dirinya kadada, mengenal akan Tuhannya nang menjadikannya menjadi ada. Berarti mengenal dirinya ini dijadikan, mengenal akan Tuhan atau Allah nang menjadikannya. Berarti ini adalah mazhar kenyataan Allah Ta'ala. Bukti adanya sifat Allah Ta'ala. Bukti adanya apa Allah Ta'ala. Bukti adanya zat Allah Ta'ala pada dirinya. Baik itu geraknya, baik itu diamnya, sabarataan itu adalah bukti adanya Allah Ta'ala pada dirinya. Dia pandang itu, dia yakini itu, dia mesrakan itu, dia rasa makan itu. Maka namanya orang itu insanul kamil namanya. Sempurna dalam mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Setelah itu baru dibukakan Allah Ta'ala yang seperti tadi. Terbukanya kesempurnaan sifat Allah Ta'ala pada dirinya.
Nah itu baru namanya insanul kamil, sempurna mengenal dirinya, lalu disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Asalnya inya kada mengakui akan dirinya itu ada, ujar Allah Ta'ala bujur. Ikam kada ada besi apa-apa. Lalu inya merasa kada besi apa-apa. Itu namanya disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Artinya dipanakan bahasa kita itu. Dirasakan kadada besi apa-apa. Nah orang itu namanya insanul kamil, mukamil namanya. Yaitu sempurna dirinya, mengenal dirinya. Dan disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Mengetahui, dibukakan ma'rifah oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya diri itu siapa. Yaitu yang menjadikan itu diri tadi. Dinampakkannya lah pada diri kita kebesaran sifat dan asma dan apalnya tadi. Jangan pian padahkan Allah Ta'ala tu batajali lawan diri pian. Syirik kena pian. Kecuali sampai makamnya yang lebih tinggi daripada ini. Kena pian. Kena padahkan orang kafir pian. Jindik pian. Kalau belum sampai itu. Artinya sampai ke sini tu tahap yang kedua hanya. Kalau hanya sampai hilang sama sekali. Nah itu kada kawal lagi ulun mengisahkannya. Kada kau lagi mengisahkannya. Tapi pian dalam waktu dikatakan cuma kebesaran afal, kebesaran sifat, kebesaran zatnya aja. Tetapi kalau pian masuk ke dalam situ benar-benar tenggelam, pian itu jejak sama sekali kada ingat lagi dengan orang. Kalau sampai makamnya tinggi, yaitu makamnya sampai fana pizat tadi. Karena di dalam fana sifat pizat itu pian banyak sudah menerima sir rahasia. Apabila pian terus dalam kepanaan dalam sir rahasia tadi, maka pian bisa panah dalam zatnya Allah Ta'ala. Pian asik, kada bisa kembali lagi pian. Kada bisa kembali lagi. Yaitu orang itu bisa jajab, namanya kayak orang kegilaan akhirnya. Ampun maaf loh lah yang ini. Makam yang ini, apabila orang itu asik, sangat asik di makam ini, yang terakhir ini, itulah orang itu jajab biar kita kayak orang gila sudah. Tapi kalau dia punya guru ini sebentar aja kembali. Biasanya 40 hari orang ini bisa kembali. Bisa setumat daripada 40 hari. Tergantung daripada gurunya. Karena murusnya itu mudah aja menurunkan. Kenapa? Karena gurunya itu tahu dia itu berada di posisi mana. Yaitu posisi dalam keasikan mahabbah kepada Allah Ta'ala. Karena keterjalian nurnya Allah Ta'ala itu sehingga melepaskan dirinya sama sekali. Makanya di dalam kita kepanaan itulah, di dalam kita keasikan itu, nanti pian merasa diri pian itu kuat dan tidak kuatnya menerima warid itu. Perlu terus terang aja itu. Karena dalam warid itu kita pian ada merasa kada tahan diri pian. Karena kita ini pertama kada bisa guring lagi kita bila datang itu. Karena asik. Nah bila sudah asik bujur dengan kepanaan itulah, dengan kepanaan itu nanti di awak pian ini merasakan yang rasanya itu kada menerima, kada kau lagi pian menerima. Nah itu pian dialihkan perhatian pian. Walaupun susah pian mengalihkannya, tetap pian mengalihkannya karena pian sudah kada sanggup lagi menerima. Ibarat busis itu berlebihan. Ada debang istilah Allah Ta'ala itu kada berlebihan, kada ada. Cuma kita memandang tuh keasikan. Saking asiknya tuh kita seolah-olah lupa. Bukan seolah-olah, gila memang lupa waktu itu.
Biar itu bisa ada anak kutilanjang macam-macam, anak buka, anak menari, macam-macam di dalam keasikan itu. Biar itu ada anak bersembunyi, biarlah ada anak berjalan. Wah, itu karena keasikan warid yang didatangkan ini, diri kita tuh kadang merasa lagi. Ibaratnya ketemu hantu di pentalan waktu itu, ditimpa sulang, biar kadang merasa. Kenapa? Karena biar kadang dan dilihat akan kebesaran Allah Ta'ala. Nang lainnya hampa seperti kosong pandangan pian hakikatnya. Kosong kenapa? Karena ditutupi, ditutupi kayak gitu. Anggaplah yang pian pandang itu seperti ini seluruh dunia itu. Lalu ditutupi oleh kebesaran Allah Ta'ala dengan pandangan pian, karena pian melihat tadi dengan bukan penglihatan pian lagi. Makanya pian di sini bisa jangkau, bisa wani terus dengan orang, kada apa-apaan wani. Tadi dengan bukan penglihatan pian lagi. Makanya pian di sini bisa jangkau, bisa wani terus dengan orang, kada apa-apaan wani, kada sadar. Tadi dengan bukan penglihatan pian lagi. Makanya pian di sini bisa jangkau, bisa wani terus dengan orang, kada apa-apaan wani, kada sadar dengan dirinya. Makanya sama dengan orang mabuk tuh, wani terus tantangan sekampungan, tampiling orang apa? Ada berdaya sebenarnya. Cuma karena nampak kelihatan kebesaran tadi, lalu orang itu bisa menjadi wani, menjadi orang. Jadi bilanya sudah sampai ke situ, bila kita sudah merasa nyaman dan merasa kada tahan, dia ambil jalan yaitu berzikir. Dengan berzikir atau kita ini dengan membaca Quran atau dialihkan dengan yang lain. Iringi aja terus, keasikannya itu biar iringi aja terus, biar rasakan aja terus sampai kita normal. Bila biar normal itu biar masih dalam keasikan itu, bisa 2 hari, itu bisa sehari. Tetapi bisa juga biar itu merasa lembut hati biar. Tapi sebenarnya itu pasti lembut lah. Kalau orang ini terbuka Tuhan itu hatinya langsung lembut, hatinya langsung lembut di ketika itu. Karena mengetahui sudah siapa yang besar, siapa yang mulia, siapa yang agung, siapa yang hebat, siapa yang harap, itu sudah dia menjadi lembutnya. Orang itu hatinya menjadi lembut di ketika itu. Mudah-mudahan kita ini sebenarnya bisa dibukakan Allah Ta'ala futuhat, dibukakan Allah Ta'ala pintu ma'arifat, dibukakan oleh Allah Ta'ala sir daripada rahasianya, dibukakan oleh Allah Ta'ala sesuatu yang kada pernah orang merasakan tapi kita rasakan. Senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segala sesuatu yang kita sampaikan ini benar-benar min Allah, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan biarpun menerimanya dengan ikhlas, artinya dengan ikhlas, tidak ada campuran lain, tidak ada gelitik hati yang lain, tidak ada yang lain selain daripada niatnya adalah untuk takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana kama daya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa firlana kama daya wasi'an karami. Mustafa bali maqasidana wa firlana kama daya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa firlana kama daya wasi'an karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.
Kenal suaranya dia. Sebelumnya pakai tadi lah hilang suaranya. Nggak bisa diisi. Hilang suaranya. Suara paling buruk. Mati di situ kalau Istri dulu. mati yang di situ kalau kayaknya Ininya kayak habis. mati ya itu yang habis. Habis yang ini ya. Yang ini yang itu ada. Habis dulu. Kolom bawah kan? Bawah. Wah, titik berpanggang lagi kah? Iya. Berapa tuh masjid sudah dia? Amal ma'rifah. Waalaikumsalam. Di Jawa orangnya kehabisan bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji Jaidi, Masya Allah. Haji Jaidi. Undangan. Mudah-mudahan habis hari raya ke Kurau. Mudah-mudahan. Tahu lagi. Jadi dari Jentes atau masjidnya terbit berangkat. Ini tahu. Ya waktu itu apa dulu sih? Di Jawa berapa? Ya Allah. Undangan dia Habis suaranya habis baterainya. Masya Allah. Pada sempat pisah terakhir malam itu jadi pas sampai Terima kasih. Sinyal pulang nih. Habis kasihnya mulai. ada lolos. Belum tahu lagi ke Arafahnya yang susah. oh iya Amin insyaallah. Muhammad Pandi guru. Masa Padri. Amang Pen. Waalaikumsalam. Muhammad Ilham. Berapa bis Allah. Habis baterainya. Diminta dikit gasan arwahan bisa lah guru. Iya. Abang 03. Apabila korbannya itu adalah korban yang sunnah aja, bukan najar, boleh aja kita mengambil dagingnya sebanyak-banyaknya dan makan sebanyak-banyaknya. Beda dengan najar. Kalau najar itu kada boleh biar mengambilnya. Ini. Kalau najar, kalau kada najar boleh aja biar ambil dagingnya, kada apa-apa. Nak biar bawa arwahan kah. Ini. Apalagi mun dibari orang aja daging itu, anak pian jual boleh. Ada apa-apa. Yang mun daging itu barian orang, anak pian baruahkan kan, anak pian jual kan. Ada jadi masalah. Nggih. Nggih Pak Hari, masyaallah. Assalamualaikum, salam dari Balikpapan. Nggih, Waalaikumsalam. Berkati. Jadi kalau inya kada najar boleh japian mengambil dan memakannya. Boleh mengambil dan memakannya, ada Bapak.
Masya Allah. Maksudnya najar itu kayak Pak Guru. Najar itu diucapkan misalnya kalau aku dapat ini, aku bernajar mau berkorban, diucapkannya benazar. Najar itu kan salah satunya syaratnya diucapkan, tapi kalau dalam hatinya niat namanya. Nah, misalnya misalnya kalau anakku lahir aku bernajar berakikah, maka akikah yang sunat tadi menjadi wajib. Begitu juga dengan kurban. Kalau aku dapat anak laki-laki aku bernajar menyembelih hewan kurban, maka itu hukumnya najar. Pian kada boleh memakannya dagingnya. Nggih, najar itu. Yang disampaikan yang mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Emosis santi. Masya Allah. Masya Allah. Bos kan ini jujur itu masak minum mungkin gendong mau pokoknya kalau tidak dulu habis kesadarkan. Sampai sini dulu lah kekawanan anak makanan orang ada nyaman orang pandir kekawanan makan. Assalamualaikum.